You know I'm gonna get. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Malaka berkata, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, serta memperhalus perasaan. Saya Ahmad Yusuf Farizal, izin membuka presentasi seminar proposal penelitian ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul penelitian yaitu analisis behavioral intention to use e-learning dalam kurung Elena Nunes dalam mendukung kualitas layanan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi berdasarkan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT approach. Baik, pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua yaitu bab 2 kajian pustaka, yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di sana terdapat subbab antaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keorisinalan penelitian. Oke, langsung saja saya mulai dari latar belakang. Saya mulai dengan pendidikan. Pendidikan merupakan sebagai alat ukur dalam menentukan kualitas manusia, di mana diperlukannya usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat pengertian dari pendidikan itu sendiri. Kemudian, jika pendidikan merupakan suatu alat, maka perlu diketahui seberapa canggihnya alat tersebut untuk keberhasilan dalam membangun pendidikan. Hal itu dapat diketahui melalui kualitas pendidikan di suatu bangsa atau negara. Kualitas pendidikan merupakan di mana penyelenggara pendidikan memberikan pelayanan secara penuh untuk maksud memuaskan masyarakat. Pada hal ini yang perlu digarisbawahi adalah memberi pelayanan, di mana suatu satuan penyelenggara pendidikan harus mampu menyediakan layanan sepenuhnya dalam rangka memuaskan dan memenuhi harapan masyarakat. Tentunya penyediaan pelayanan ini menjadi hal utama atau isu penting untuk mengacu pada tuntutan masyarakat kepada penyelenggara pendidikan untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan di setiap perkembangan zaman. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ada upaya-upaya yang dilakukan di negara ini, tentunya pembagian jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai jenjang pendidikan tertinggi, pendidikan tinggi hadir sebagai lingkungan nalar untuk memanusiakan manusia sesuai citra manusia. Menurut Drost tahun 1990, pendidikan tinggi diharapkan mampu mencetak manusia-manusia berkualitas serta bisa berkontribusi pada perkembangan suatu perubahan bangsa dan negara. Pendidikan tinggi juga memberikan fasilitas berupa lingkungan untuk melatih diri dan mempertajam penalaran serta bisa memecahkan permasalahan dan persoalan di masyarakat. Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi tentunya memiliki cita-cita yang mulia. Salah satunya yaitu mencetak manusia berkualitas dan berdaya saing di era global ini.
Hal itu disematkan dalam visi dan misi UNES. Visi dan misi dari suatu organisasi merupakan wujud dari komitmen dari suatu organisasi dalam mempertahankan citra, dan UNES sendiri juga menjaga mutu layanan. Mutu layanan pendidikan di sini haruslah berorientasi kepada subjek yang berperan dalam eksistensi keperguruan tinggi, yaitu mahasiswa, di mana tanpa ada mahasiswa perguruan tinggi tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karenanya, pada posisi ini mahasiswa sebagai pengguna jasa layanan pendidikan tentunya ingin dipuaskan dengan layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut. Ditinjau dari segi kepentingan, mahasiswa dan berhak memiliki layanan yang diberikan, seperti contoh proses pendidikan mahasiswa itu sendiri. Nah, salah satunya adalah perkuliahan yang merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan pendidikan, memberikan layanan secara langsung kepada mahasiswa, di mana perkuliahan yang kita ketahui ada perkuliahan tatap muka dan juga ada perkuliahan melalui internet atau e-learning. Di era globalisasi ini, teknologi dan informasi semakin pesat berkembang, mendorong lembaga pendidikan untuk memanfaatkan secara sarana dan prasarana tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas. Tentu tidak lupa bahwa untuk menjawab tantangan era globalisasi ini, Universitas Negeri Semarang membuktikan komitmennya untuk melayani pendidikan yang berkualitas, yaitu dengan menyediakan fitur-fitur sistem informasi secara internet dan dapat diakses oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik. Salah satu sistem informasi tersebut yang berkaitan dengan pembelajaran adalah ELENA. ELENA merupakan salah satu sistem informasi dalam layanan untuk memberikan bahan ajar, materi maupun situs e-learning yang dikembangkan oleh UNES berbasis modul versi 2 untuk menunjang kegiatan akademik. ELENA UNES dapat diakses melalui elena.unes.ac.id. Dalam rangka mengetahui kualitas layanan ELENA dan mendukung kegiatan perkuliahan dapat dipahami melalui perilaku mahasiswa sebagai pengguna. Pada penelitian ini, saya berhasil mewawancarai 12 responden, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dalam wawancara tersebut bermaksud untuk mengetahui wawasan responden mengenai ELENA. Hasil dari wawancara tersebut menghasilkan bahwa sebagian besar dari responden sudah mengetahui dan sudah pernah menggunakan ELENA, namun ada beberapa responden yang menyatakan keraguan dalam menggunakan ELENA. Di sini ada beberapa poin yang harus diambil, yaitu ELENA di sisi lain membantu pekerjaan perkuliahan seperti mengerjakan tugas ataupun mengunduh materi, namun ada beberapa pengguna ELENA yang belum maksimal karena ELENA dipersepsikan hanya digunakan mengunggah tugas, dan perilaku pengguna kurang maksimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala, yaitu kurangnya kesadaran pengguna dalam menggunakan ELENA serta kurangnya fasilitas jaringan dan internet yang dimiliki. Di sisi lain, dalam penggunaan media pembelajaran ELENA harus didukung dengan perilaku niat atau behavioral intention. Behavioral intention di sini merupakan keinginan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian niat perilaku yang dilakukan beberapa dekade terakhir, salah satunya ada Unified Theory of Acceptance of Use Technology (UTAUT), adalah teori yang lazim digunakan untuk meneliti niat perilaku, dan
untuk penelitian ini menggunakan model pendekatan Unified Theory of Acceptance of Use of Technology atau UTAUT, sebagaimana untuk menganalisis penggunaan mahasiswa dalam menggunakan Elena yang mendukung perkuliahan. Melalui model UTAUT ini dapat dipahami bahwa realisasi dan persepsi pengguna terhadap teknologi dapat mempengaruhi sikap atau perilaku individu dalam menerima dan penggunaan teknologi. Untuk dapat memahami hal tersebut, Van Gates menemukan 6 konstruk yang menjadi determinan langsung dan signifikan terhadap behavioral intention. Setelah pengujian lebih lanjut, Van Gates menyusutkan menjadi 4 konstruk, diantaranya yaitu performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, dan facilitating condition. Berdasarkan wawancara dari 12 responden mengenai keberminatan perkuliahan tatap muka atau perkuliahan e-learning, sebagian besar memilih untuk perkuliahan konvensional atau tatap muka. Itu Yuli Partini, mahasiswa pendidikan ekonomi 8 tahun 2018. Beliau berpendapat, saya memilih perkuliahan biasa karena menurut saya materi yang diberikan lebih jelas dan pertanyaan-pertanyaan akan mudah terjawab, serta ada beberapa ilmu yang tidak bisa didapatkan melalui Elena. Pendapat beliau bertentangan dengan penelitian terdahulu, yaitu dari Sugandi tahun 2014 dalam Oktarina dan Andrews tahun 2018, bahwa penggunaan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga menimbulkan kepuasan bagi penerima informasi. Terjadi penelitian yang berbeda menurut Ramawati 2010 dalam Oktarina dan Andrews yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada layanan. Nah, berdasarkan kesenjangan fenomena di lapangan dan teori, saya tertarik untuk mengangkat judul Analysis Behavioral Intention to Use E-Learning Elena UNES dalam mendukung kualitas layanan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi berdasarkan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT approach. Kemudian kita lanjut kepada merumusan masalah, yaitu apakah dari 4 konstruk UTAUT, yaitu performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilitating condition, ditambah dengan behavioral intention, berpengaruh positif terhadap kualitas perkuliahan mahasiswa FE UNES untuk menggunakan Elena. Di sini sudah terbuat 5 rumusan masalah. Kemudian ada apakah 4 konstruk UTAUT tersebut berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Rumusan masalah selanjutnya yaitu apakah keempat konstruk UTAUT tersebut berpengaruh positif kepada kualitas layanan melalui behavioral intention. Nah, karena di sini behavioral intention berlaku sebagai variable intervening atau penyela, di mana ada hubungan langsung dan tidak langsung. Maka rumusan masalah yang saya buat berjumlah 13. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan cerminan dari jawaban suatu rumusan masalah. Di sini tujuan penelitian seperti halnya rumusan masalah yang saya buat, yaitu berjumlah 13 rumusan masalah. Tentunya tujuan penelitian saya berjumlah 13 tujuan penelitian. Kemudian pada manfaat penelitian ini ada 2, secara teoritis dan secara praktis, di mana sebagai bahan referensi untuk mengembangkan wawasan ilmu, pengetahuan aspek pemberlakuan model UTAUT dalam penggunaan Elena dan pada kualitas layanan perkuliahan mahasiswa FE UNES. Sedangkan untuk cara praktisnya itu ditujukan pada peneliti, mahasiswa, dan Universitas Negeri Semarang. Kemudian ada keorisinilan penelitian, di mana saya memilih
Salah satunya adalah Octarina dan Atros tahun 2018 dengan judul Analisis Penggunaan E-Learning Elena UNES untuk mendukung kualitas layanan pendidik perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi berdasarkan Teknologi Accepted Model atau TAM Approach. Dalam pembaru dari penelitian, jika penelitian terdahulu tersebut menggunakan pendekatan TAM atau Teknologi Accepted Model, sedangkan pembeda dari penelitian ini menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Kemudian ada Romlah dan Nurhin tahun 2019 dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Behavioral Intention to Use E-Learning menggunakan pendekatan UTAUT pada siswa SMK 1 Karanganyar. Yang membeda dari penelitian tersebut adalah terdapat konstruk yang berbeda, di mana penelitian tersebut menggunakan konstruk yaitu performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence dan facilitating condition, dan juga perspective credibility dan existence, serta voluntariness dan experience sebagai variabel moderasi. Sedangkan pada konstruk peneliti pada penelitian ini hanya menggunakan 4 konstruk, yaitu performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilitating condition, dan tanpa menggunakan variabel moderasi. Oke, selanjutnya kedua yaitu adalah kajian pustaka. Di sana terdapat subbab antara lain yaitu kualitas layanan, e-learning, behavioral intention, UTAUT, kajian variabel, peneliti terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Saya akan menjelaskan secara singkat. Pertama yaitu kualitas pelayanan. Di sana terdapat definisi kualitas pelayanan, yaitu kualitas pelayanan akademik, ya, merupakan perbandingan antara pelayanan akademik dan dirasakan pelanggan atau stakeholder dengan kualitas pelayanan akademik yang diharapkan pelanggan atau stakeholder menurut Pak Pahan tahun 2004 dalam Susanto 2014. Indikator dari kualitas pelayanan tersendiri diprakarsai oleh para Suraman, Zentham, dan Berry dalam Jaspar tahun 2005 mengemukakan 5 dimensi kualitas pelayanan, diantaranya yaitu keandalan atau reliability, daya tanggap responsiveness, dan jaminan assurance. Kemudian ada empati, kemudian ada bukti fisik atau tangible. Kemudian pada selanjutnya ada e-learning. Di sini e-learning diartikan sebagai metode pembelajaran menggunakan konteks instruksional berbasis elektronik yang disajikan melalui internet menurut Clark and Mayer tahun 2011. Manfaat e-learning sendiri dalam Darmawan 2016 dan Batubara 2018 mengungkap beberapa manfaat pembelajaran, antaranya berbagi manfaat untuk peserta didik, pendidik, dan budaya mengajar. Kemudian ada behavioral intention. Menurut Azen tahun 1991, niat merupakan cermin dari seberapa besar keinginan untuk mencoba dan seberapa kuat usaha dialokasikan untuk mewujudkan perilaku tertentu. Untuk indikator behavioral intention di sini ada 2, yaitu niat dan kemampuan. Lalu selanjutnya ada teori yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Teori ini diprakarsai oleh Frank Gates et al. Tahun 2003. Teori ini adalah teori penerimaan dan penggunaan teknologi terpadu dari hasil sintesis beberapa teori perilaku penerimaan, motivasi, dan penggunaan teknologi serta untuk mengukur niat pengguna dan penggunaan teknologi. Fakta dari UTAUT ini dalam penelitian Van Gates menemukan 6 konstruk, antaranya yaitu performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, validating condition, attitude forward, using technology, dan use efficiency. Dan kemudian disusunkan menjadi 4 konstruk dengan menghapus konstruk attitude toward to use technology dan self efficiency.
Kemudian penelitian ini menyebutkan dibandingkan dengan model-model terdahulu, UTAUT terbukti berhasil menjelaskan 70% varian behavioral intention. Kemudian ke kajian variabel. Kajian variabel ini berkenaan dengan keempat konstruk dari UTAUT, model UTAUT tersebut. Yang pertama ada performance ekspektasi. Venkates mendefinisikan performance ekspektasi atau harapan kerja sebagai tingkat di mana seorang mempercayai dengan menggunakan sistem tersebut akan membantu orang tersebut untuk memperoleh keuntungan kinerja dari pekerjaannya. Di performance ekspektasi terdapat 5 indikator performance ekspektasi, yaitu persepsi penggunaan, motivasi intrinsik, kesesuaian pekerjaan, keuntungan relatif, dan harapan hasil. Kemudian untuk kajian variabel selanjutnya yaitu effort ekspektasi. Venkates mendefinisikan effort ekspektasi sebagai tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan sistem, di mana terdapat 3 indikator oleh Davis 1989, yaitu perspektif penggunaan, kemudahan pengguna, kemudian ada kompleksitas, dan selanjutnya ada kemudahan penggunaan. Untuk selanjutnya ada kajian variabel social influence atau pengaruh sosial, didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu mempersepsi kepentingan yang dipercaya oleh orang lain yang akan mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. Dalam social influence ini terdapat 3 indikator, yaitu norma subjektif, faktor sosial, dan citra. Kemudian kajian variabel facilitating condition, Venkates mendefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa struktur organisasional dan teknikal tersedia untuk mendukung sistem. Facilitating condition di sini ada 3 indikator, diantaranya yaitu perceived behavioral control, kemudian facilitating condition, dan yang terakhir adalah compatibility. Untuk kajian variabel behavioral intention dan kajian variabel kualitas layanan sudah saya jelaskan pada definisi sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke penelitian terdahulu. Ini tidak jauh berbeda dengan keorisinalan penelitian pada bab pertama. Saya memberi contoh di sini yaitu penelitian dari Samsudin dan Muhammad tahun 2019 dengan judul University Student Intention to Use a Learning System or Study of Higher Education Institution in Sri Lanka. Untuk membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya angkat ini, penelitian tersebut memilih subjek penelitian pada mahasiswa universitas di Sri Lanka, sedangkan pada penelitian ini menggunakan subjek mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang menggunakan ELENA. Kemudian selanjutnya ada penelitian terdahulu yaitu dari Al-Shahri, Drew, and Al-Ghamdi tahun 2012 dengan judul Analysis of Citizen Accepted for a Government Service Applying the UTAUT Model. Pada pembeda penelitian ini, penelitian tersebut dilakukan dengan subjek yaitu warga Saudi Arabia dan penerimaan penggunaan layanan e-government, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada subjek mahasiswa Fakultas Ekonomi UNES dalam rangka menggunakan ELENA atau e-learning. Terus selanjutnya dari penelitian oleh Handayani dan Sudiana tahun 2015 dengan judul Analisis Penerapan UTAUT terhadap perilaku pengguna sistem informasi studi kasus sistem informasi akademik pada STTNAS Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu menganalisis penggunaan ELENA Universitas Negeri Semarang. Terus selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, di sini kerangka berpikir berasal dari kajian-kajian variabel yang saya telah paparkan sebelumnya, yaitu di sini ada variabel independennya yaitu performance ekspektasi,
effort ekspektasi, social influence, dan facilitating condition. Dan terdapat variabel intervening sebagai penyela yaitu behavioral intention, dan untuk variabel dependennya yaitu tes pelajaran perkuliahan. Untuk hipotesisnya sendiri di sini merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah. Karena kajian variabel sudah saya paparkan, antara lain di sini terdapat hubungan satu sama lain antara variabel dependent maupun interveningnya terhadap variabel dependent. Nah, di sini hipotesis dicerminkan dari rumusan masalah, yaitu untuk hipotesisnya sendiri ada pengaruh untuk semua kasus, yaitu dari keempat konstruk utama berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perkuliahan pada mahasiswa UNES, UNES. Kemudian tentunya ada pengaruh keempat konstruk tersebut terhadap behavioral intention to use e-learning pada mahasiswa UNES. Kemudian ada hipotesis tentunya yaitu pengaruh keempat konstruk utama tersebut terhadap kualitas pelayanan perkuliahan melalui behavioral intention to use e-learning pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi hipotesis dari penelitian ini ada 13. Ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini ada beberapa subbab yaitu jenis, sumber, dan desain penelitian, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, uji instrumen, teknis analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dari keempat konstruk model UTAUT terhadap minat perilaku penggunaan ELENA dalam mendukung kualitas layanan perkuliahan mahasiswa UNES. Kemudian sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri didapatkan melalui wawancara dengan mahasiswa atau ke-12 responden untuk mencari informasi mengenai wawasan ELENA. Kemudian data sekunder diambil dari data-data pengumpulan populasi yang bisa didapat dari situs UPT-TIK mengenai data mahasiswa. Kemudian di sini ada desain penelitiannya yaitu deskripsi kuantitatif dan analisis data menggunakan statistik dengan aplikasi IBM SPSS. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi strata sarjana angkatan 2017, 2018, 2019. Data didapat melalui situs data mahasiswa yaitu dari UPT-TIK data olah 2020 yang menyebutkan jumlah mahasiswa yaitu 2.871. Karena dalam penelitian jumlah populasi sangat banyak, maka perlu diambil sampel penelitian. Hal ini dalam sampel penelitian digunakannya rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 10%, dan setelah dihitung dapat dihasilkan yaitu 351,085 yang dibulatkan menjadi 351. Nah, itu adalah sampel dari penelitian ini. Untuk pengambilan sampelnya tersendiri menggunakan probability sampling, di mana tekniknya adalah proportionate cluster sampling, yaitu area sampling di mana di Fakultas Ekonomi ini memiliki beberapa jurusan, yaitu 4 jurusan, diantaranya pendidikan ekonomi, akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan. Setelah penghitungan yaitu jumlah setiap jurusan
jumlah sampel setiap jurusan sama dengan jumlah sampel sama dengan per jumlah populasi dikali jumlah setiap jurusan. Di sini dapat didapatkan hasil yaitu untuk pendidikan dan ekonomi 118, akuntansi 83, manajemen 90, ekonomi pembangunan 60, dan jumlah sampelnya yaitu 351. Data diolah melalui Microsoft Excel 2020. Untuk variabel dan definisi operasional, variabel penelitian sudah saya kemukakan pada kajian variabel, diantaranya yaitu variabel independen atau X, itu adalah keempat konstruk model UTAUT, diantaranya performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, dan facilitating condition. Yang kemudian ada variabel penyela atau variabel interveningnya adalah behavioral intention to use e-learning atau ELENA, dan variabel dependentnya adalah podcast layanan perkuliahan. Untuk definisi operasional yaitu sudah saya jelaskan di kajian variabel. Untuk selanjutnya langsung saja ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data diantaranya adalah metode observasi. Di sini saya membuka situs ELENA UNES untuk mengetahui dan mengamati bagaimana tampilan dari situs ELENA tersebut, di mana kita bisa melihat ketanggap akses ELENA tersebut. Kemudian ada metode wawancara. Di sini saya mewawancarai 12 responden, diantaranya adalah mahasiswa FE UNES dengan aplikasi chat WhatsApp dan bermaksud untuk mengenai informasi terkait ELENA. Kemudian ada metode dokumentasi, yaitu pada penelitian ini saya mengambil beberapa gambar dari ELENA tersebut dengan cara screenshot gambar. Kemudian metode angket atau kuesioner, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, yaitu menggunakan item-item butir pertanyaan sesuai dengan indikator-indikator dari variabel yang sudah saya kemukakan. Di sini menggunakan skala Likert, skornya 1 sampai 5, yang skor 5 adalah sangat setuju, skor 4 yaitu setuju, skor 3 kurang setuju, skor 2 tidak setuju, dan skor 1 sangat tidak setuju. Kemudian ada uji instrumen. Pada uji instrumen sini bermaksud untuk mencari uji validitas dan uji reliabilitas dari sebuah butir item pertanyaan instrumen. Menurut Ghazali tahun 2013 mengungkapkan bahwa uji validitas untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner instrumen itu dikatakan valid jika nilai signifikan skor butir instrumen lebih kecil daripada 0,05, sedangkan sebaliknya lebih besar 0,05 dianggap tidak valid. Pada penelitian ini berhasil mengumpulkan uji instrumen dengan 30 responden untuk pengujian validitas, dan hasil menunjukkan seluruh butir pernyataan dari instrumen menunjukkan nilai signifikan total kurang dari 0,05, kurang dari 0,05, maka dinyatakan seluruh butir kuesioner dinyatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas kuesioner dikatakan reliable. Jawaban seorang itu konsisten. Pernyataan yang diberikan menurut Rahmani tahun 2016. Pengambilan keputusan reliable pada suatu kuesioner ini diputuskan apabila nilai Kurzbach alpha lebih besar daripada 0,70 dan dinyatakan tidak reliable apabila Kurzbach alpha-nya kurang dari 0,70. Pada pengujian reliabilitas ini seluruh variabel
bernilai lebih dari 0,70, maka dinyatakan seluruh variabel dinyatakan reliable. Kemudian selanjutnya ada uji analisis data. Contohnya ada analisis statistik deskriptif, seperti desain penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu bagaimana ketika menggunakan angka-angka maka perlu adanya interpretasi yang diwujudkan dalam bentuk deskriptif. Kemudian ada uji asumsi klasik, diantaranya menggunakan uji normalitas, linearitas, molekulitas, dan heterogeneisitas. Kemudian ada analisis jalur atau path test analisis. Kemudian di sini ada uji hipotesis, diantaranya yaitu uji signifikan parameter atau uji T. Kemudian ada yang uji T untuk pengujian variabel berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependent. Kemudian ada uji Sobel, di mana uji Sobel ini untuk mengetahui bagaimana variabel independen tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependent dengan menggunakan variabel penyela, yaitu variabel intervening behavioral intention. Nah, itulah presentasi dari penelitian proposal ini. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.